teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Intan Ayu Andriani, NIM 202033366 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis tanpa adanya petunjuk ataupun resep dari dokter. Pasti kalian sudah pernah mendengar kata narkoba kan? Sebenarnya narkoba itu apa sih? Kenapa ya bisa sampai berbahaya? Narkoba berasal dari singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Yang pertama ada narkotika, yaitu zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang dan dapat menyebabkan kecanduan. Yang kedua, ada psikotropika, yaitu zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan menimbulkan kecanduan pada pemakainya. Selanjutnya ada bahan adiktif. Bahan adiktif yaitu bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika atau psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Lalu, apa saja bahaya penyalahgunaan narkoba itu? Narkoba dapat menyebabkan kecanduan, menyebabkan sakit, menurunkan prestasi, gangguan psikologis, kehilangan akal sehat, kehilangan teman bahkan keluarga, serta dapat kehilangan nyawa. Tahu nggak sih? Narkoba juga dapat memicu tindakan kriminalitas loh. Karena apabila sudah ketergantungan, biasanya mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan narkoba. Apabila tidak memiliki uang untuk membeli, mereka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan yang nekat, seperti mencuri bahkan merampok. Selanjutnya, ada jenis-jenis narkoba. Yang pertama, ganja. Yang kedua, heroin atau serbuk putih atau yang disebut sebagai putau. Yang ketiga, ada kokain atau pasta koka. Yang keempat, sabu. Kelima, ekstasi. Yang keenam, LSD. Yang ketujuh, ada morfin. Selanjutnya adalah contoh dari zat adiktif. Yang pertama, ada inhalasia. Adalah zat yang mudah menguap yang dikenal sebagai lem aika, aibon, thinner, bensin, spiritus, dan lain-lainnya. Dampak yang ditimbulkan yaitu dapat meningkatkan rasa percaya diri, pusing, diare, perilaku tidak tenang, dan kerusakan otak, serta organ tubuh yang lainnya. Yang kedua ada alkohol, yaitu termasuk golongan miras. Ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan A, yaitu bir, golongan B, minuman anggur, dan golongan C, semacam vodka, rum, dan gin. Dampak yang ditimbulkan yaitu menekan kerja otak, depresan, menyebabkan mabuk, kerusakan hati, kanker, dan bayi lahir cacat. Itu pada ibu hamil. Yang ketiga ada tembakau. Merupakan bahan yang paling adiktif di mana
Ketergantungan tembakau dapat terjadi setelah seseorang itu menghisap 3-20 batang rokok. Dampak yang diakibatkan yaitu kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Nah, sekarang adalah ciri orang yang menyalahgunakan narkoba. Yang pertama, biasanya prestasinya menjadi menurun. Kedua, pola tidurnya berubah, di mana pada malam hari ia begadang, lalu pada pagi harinya ia akan sulit bangun. Yang ketiga, selera makannya berkurang. Yang keempat, banyak menghindari keramaian, di mana ia akan selalu mengurung dirinya di kamar. Yang kelima, bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga. Perlu diketahui juga teman-teman, bahwa narkoba dapat berujung penjara. Pada pemakai narkoba dipenjara 1-4 tahun yang diatur pada pasal 127 ayat 1. Selanjutnya, pengedar narkoba dapat dipenjara 5-20 tahun yang terdapat pada pasal 114 ayat 1. Lalu, bagaimana ya cara mencegah penyalahgunaan narkoba ini? Yang pertama, dekat dengan keluarga. Kedua, jauhi pergaulan bebas. Ketiga, menanamkan nilai agama sejak dini. Yang keempat, fokus pada hal positif. Yang kelima, terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan selalu berolahraga. Yang terakhir yaitu mengembangkan bakat dan selalu percaya diri. Jadi, sekarang kalian tahu kan kenapa narkoba itu berbahaya? Yuk bersama-sama menjadi generasi anti narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.